Fakta dan data impor gula dari era Mendak Tom Lembong hingga Zulkifli Hasan. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau lebih populer dengan nama Tom Lembong, dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015 hingga 2016. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung mengklaim terjadi kerugian negara sebesar 400 miliar rupiah. Dalam data Badan Pusat Statistik, BPS, impor gula bukanlah hal baru yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Selepas Tom menjabat sebagai Menteri Perdagangan, beberapa menteri pengganti Tom juga melakukan hal yang sama. Dimulai saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015, periode awal Joko Widodo menjabat sebagai Presiden. Pada tahun itu, Tom Lembong menghadapi situasi di mana kebutuhan gula nasional terus meningkat. Tahun itu, gula impor tercatat sebesar 3,37 juta ton. Setahun kemudian, pada tahun 2016, gula impor melonjak signifikan hingga mencapai 4,74 juta ton. Setelah Tom Lembong mendapat tugas sebagai Menteri Perdagangan akibat kena reshuffle, digantikan oleh Enggar Tias Tolukita. Pada pertengahan tahun 2016 hingga tahun 2019, di masa kepemimpinan Enggar, tren impor gula tetap tinggi. Misalnya pada tahun 2017, impor gula mencapai 4,48 juta ton. Sumber impor utama ini berasal dari Australia, Thailand, Brasil, dan Korea Selatan. 1 tahun kemudian, gula kembali impor mengalami peningkatan menjadi 5,02 juta ton. Jumlah ini menandakan bahwa kebutuhan gula nasional masih harus dipenuhi dengan impor dalam jumlah besar. Selanjutnya, pada tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir Enggar berhenti, impor gula sedikit menurun menjadi 4,09 juta ton. Namun, sumber impor gula semakin beragam, meliputi India, Australia, Thailand, Korea Selatan, dan Jerman. Impor gula masih berlanjut di masa jabatan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan. Saat Agus menjabat pada tahun 2019 hingga 2020, impor gula masih diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan Agus pun melanjutkan tren impor dari periode-periode sebelumnya. Pada tahun 2020 impor gula mencapai 5,53 juta ton. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Impor gula di masa jabatan Muhammad Lutfi lanjut Zulkifli Hasan. Menggantikan Agus, Muhammad Lutfi menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari tahun 2020 hingga 2022. Selama masa jabatannya, volume impor gula masih berada pada angka tinggi. Tahun 2021, impor gula mencapai 5,48 juta ton. Kemudian pada tahun 2022, impor gula mencapai titik tertinggi selama 1 dekade terakhir, yaitu sebesar 6 juta ton. Namun, saat itu Lutfi hanya bertahan hingga pertengahan tahun 2022 sebelum digantikan oleh Zulkifli Hasan. Di masa Zulkifli Hasan, atau yang dikenal dengan sebutan Zulhas, tahun 2022 tren impor gula tetap bertahan pada angka tinggi, meski ada sedikit penurunan. Tahun 2023, gula impor tercatat sebesar 5,06 juta ton. Berdasarkan data yang ada, Januari hingga September 2024, impor gula tercatat sebesar 3,66 juta ton. Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, angka ini berpotensi meningkat lagi. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kebijakan Zulhas dalam mengimpor gula tetap mendapat sorotan, terutama dari perspektif ketahanan pangan dan keberlanjutan produksi gula dalam negeri. Selama hampir 1 dekade, kebijakan impor gula selalu diwarnai dengan kontroversi, baik dari sisi peningkatan ketergantungan impor maupun kritik terkait perlindungan industri gula lokal. Kasus korupsi yang menyeret nama Tom Lembong semakin memperkeruh persoalan ini. Dugaan bahwa kebijakan impor gula digunakan untuk kepentingan pihak tertentu meningkatkan tuntutan publik akan transparansi dalam pengelolaan perdagangan komoditas strategis, seperti gula.